Baik, ketemu lagi dengan Master Ai. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang templating. Baik, kita lihat dulu hasil dari templatingnya bagaimana. Ini sudah saya buka aplikasinya. Kita masuk dulu ke bagian virtual environment-nya. Oke, ini udah masuk. Kemudian kita jalankan dulu. Ini hasilnya dari pertemuan sebelumnya. Kita coba jalankan. Ini hasilnya. Masih belum ada link di sini, tapi baik home ataupun produk dan customer ini sudah memiliki perubahan ketika diklik gitu ya. Ini produk, ini customer, sudah ada semuanya. Kita lihat langsung menuju pada modulnya. Kita lihat dulu modulnya. Ini ada tambahan, menambahkan status pada templatenya. Jadi kita buatkan status HTML, kemudian diletakkan di dalamnya konten status ini. Jadi di sini kita tambahkan lagi di bagian templatenya, klik kanan, kemudian new file, namanya adalah status .html. Baik, isi status ini seperti ini. Sebenarnya desainnya nanti bisa kita modifikasi ya. Ini sudah kita kopikan. Baik, kemudian bagian dashboard kita panggil, kita letakkan bagian atas di sini. Caranya mudah sekali, include. Sekali lagi, di laptop saya ini sudah ada autocomplete, jadi silakan diinstal ini Django-nya. Ini sudah install Django-nya, agar ketika kita klik akan muncul autocomplete-nya seperti itu ya. Oke, ini kita kasih nama status HTML. Baik, sekarang kita jalankan. Kita jalankan dulu. Oke, di bagian dashboard ya, ada tambahan ini. Baik, di dalam ini, dalam status sebenarnya sudah ada ID ini. Contohnya ada ID total orders, kemudian order delivery, kemudian order pending. Oke, ini agar berubah warna kita berikan coding CSS sedikit. Jadi ini coding CSS sudah saya siapkan. Oke, tapi kita tidak akan membahas lebih dalam ini. Silakan belajar sendiri di tutorial lain tentang CSS. Ini kita kopikan, kemudian dipaste di bagian main ya. Ini main di bagian atas. Oke, main. Kemudian ini akan berubah warna. Kita cek berubah warna. Jadi warnanya ini menyesuaikan dengan keinginan, bisa diubah sesuai dengan sesuai dengan selera masing-masing. Baik, kemudian sudah selesai yang CSS. Kemudian di sini kita akan sedikit melakukan modifikasi. Oke, sedikit modifikasi ini. Di sini ditambahkan judul ya. Jadi di bagian title paling atas judul, artinya ini nanti akan mengikuti ini ya. Jadi kalau seandainya ini kita ubah menjadi customer, maka ini akan menjadi halaman customer sesuai dengan yang dipanggil di bagian ini. Ini pembahasan sudah selesai di video sebelumnya tentang rendering data ke file HTML. Kemudian kita akan membuat sebuah linknya seperti ini ya. Jadi URL yang kita buat sebelumnya ini di apps-nya, yang dipanggil bukan ini, tapi name-nya ya, name-nya yang dipanggil. Jadi langsung saja kita buatkan pada navbar. Caranya sangat mudah sekali. URL, klik kanan, maka muncul autocomplete-nya. Kita copy namanya, kita copy name-nya ini sesuai dengan yang diminta. Oke, ini home ya, ini home. Oke, kita copy paste aja lebih cepat.
Kemudian kita sedikit modifikasi, diubah menyesuaikan dengan link yang diminta. Ini produk, kita kopikan produk di sini. Kemudian ini apa namanya, URL. Oke, sekarang kita coba jalankan apakah fungsinya berjalan. Kita tekan produk akan berubah, customer, dashboard akan berubah. Jadi linknya sudah jalan sesuai apa yang kita klik. Dan ingat, sekali lagi saya tegaskan, ini ngambil dari name dari URL-nya ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Oke, di sini kita lihat, kita perhatikan ketika kita klik produk, yang aktif masih dashboard, artinya yang bercahaya sendiri gitu ya. Ini customer, saya pengennya ketika diklik produk maka bagian produk akan beda dengan yang lainnya, ketika diklik customer akan beda yang lainnya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan sedikit modifikasi atau apa ya, pengembangan dari penggunaan rendering. Jadi di sini kita buatkan menu, kemudian contoh kita berikan tulisan apa ya namanya, contohnya home gitu ya, kita berikan home. Kemudian kita samakan semuanya. Menu ini adalah kita ngambil dari sini, dari produk. Ini sebenarnya bebas namanya ya, tidak harus sama, tapi saya samakan saja biar lebih mudah. Baik, ini customer. Baik, sudah, ini customer sudah muncul. Baik, kemudian ini akan dilempar di navbar ini, karena navbar ini sudah ada pada main, dan di dalam main sudah ada dashboard, kemudian ada produk, ada customer yang sebelumnya dipanggil di bagian ini. Jadi dashboard ini sudah memanggil main, ini juga sudah memanggil main.html, ini juga sudah memanggil main.html. Jadi kita bisa melakukan sedikit modifikasi, dan dalam file ini ada navbar. Jadi contohnya langsung saja kita buat, kita menggunakan sebuah perumpamaan. Kita ketik di sini dulu if, ini if-nya kita menggunakan tunggal, if 1 caranya. Oke, kemudian di sini if menu sama dengan beranda, namanya apa itu? Ini namanya adalah home. Oke, kita samakan. Jika menu sama dengan beranda, maka dia aktif. Oke, dia aktif. Oke, kita paste sebanyak 3 kali. Kemudian ini kita ganti namanya menjadi produk sesuai dengan yang dipanggil. Ini juga customer. Kemudian ini kita pindahkan, kita cut saja langsung, dipindahkan di bagian ini. Oke, cut langsung dipindahkan. Kemudian ini juga oke, ini kita hapus, tadi di copy ya, ini di cut lagi, dipindahkan di sebelah sini. Oke, kemudian kita coba jalankan. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ketika kita klik customer, maka customer akan, oke, ini belum pindah ya. Oke, kita cek dulu apakah ada yang salah. Baik, ini customer, pada menu customer pasti ada yang salah. Oke, menu customer, oke, sudah betul. Kita cek lagi. Oke, produk, customernya tidak jalan ya. Kita cek lagi dari segi tulisannya. Oke, ini kita hapus dulu yang salah yang di atas. Kemudian kita jalankan lagi. Kita customer. Oke, customer belum jalan. Kita cek kembali. Ini if customernya. Oke, kita ngambil di sini. Kemudian yang ada di sini kita panggil lagi. Oke, customer.
Oke, kita coba, kita pastikan dulu sudah betul tulisannya. Oke, sudah betul, kita cek, kita spasinya dirapatkan. Baik, kita coba apakah bisa. Nah, sudah bisa ya. Tadi itu tidak bisa karena mungkin spasi terbaca karakter ya. Oke, sudah bisa. Sudah, ketika diklik produk maka dia akan tampak bahwa ini yang diklik gitu ya. Dashboard juga sama. Baik, selanjutnya ini sudah selesai bagian ini, kemudian sudah selesai, ini sudah selesai. Berikutnya saya akan menggunakan pengaturan atau manajemen folder ya. Di sini kan foldernya menjadi satu di apps semuanya ya. Ada main, kemudian ada navbar di apps semuanya. Ini kalau seandainya nanti ada lebih dari satu apps, maka itu akan membingungkan. Ini bagiannya mana gitu, dan mana bagian navbarnya, bagian main. Maka saya merekomendasi untuk ini sebaiknya dipisahkan. Maka untuk memisahkannya nanti kita akan berikan sedikit coding di bagian settings .py nya, ditambahkan seperti ini agar lebih rapi. Oke, kita langsung praktek saja. Jadi kita buka dulu di bagian settingnya. Setting di bagian apa? Bagian project ya, bagian project. Settingnya di sini, ini ya. Kemudian kita pastekan ini aja dulu. Kita pastekan di sini. Baik. Kemudian sudah ya ini. Oke, ini ada OS, artinya OS-nya belum ada. Kita import OS yang dari sini, kita letakkan di bagian atas. Import OS. Oke. Import bagian OS-nya. Sudah, tidak ada error. Jadi OS-nya itu artinya ini mengarah pada direktori yang dipanggil. Apa yang dipanggil? Nantinya yang dipanggil itu adalah template. Jadi di sini di bagian ini kita buatkan template. Jadi saya buka dari sini dulu. Oke. Template ya. Di sini kita klik, kemudian kita buatkan templatenya di sebelah di dalamnya atau sejajar dengan data, kemudian sejajar dengan jualan. Oke. Kita buka dulu. Baik, ini di bagian ini, oke, jualan, kita buatkan tulisan template pakai S ya, templates. Kemudian telah selesai, kita tutup dulu navbarnya, karena navbar ini kita akan pindahkan dan mainnya akan dipindahkan di sini di folder yang sudah kita buatkan. Jadi ini kita cut ini ya, kita cut, kemudian kita pindahkan di template yang sudah kita buat. Jadi sudah diatur ya manajemennya ya. Jadi manajemen foldernya itu sudah diatur sehingga ini tidak membingungkan bahwa ketika ada lebih dari satu apps maka itu akan terjadi membingungkan gitu ya. Oke, sekarang kita menjalankan, tidak ada yang error, sama saja. Oke, sama saja ya. Buse. Oh, belum dijalankan, kita jalankan dulu. Silakan. Ini terjadi error karena tidak terbaca OS-nya ya. Oke, sekarang kita cek. Baik, jadi penambahannya di sini kita tambahkan ini ya. Kemudian kita pisah dengan dibuatkan templates. Baik, itu saja pembahasan tentang templates pada part 2. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.